Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berpesan bahwa orang jahil tidaklah bertanggung jawab mengapa mereka tidak belajar. Namun yang lebih dulu bertanggung jawab adalah ulama. Mengapa mereka tidak mengajar? Senada dengan hal tersebut hadirin, Nabi berpesan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kenabian. Karenanya penting untuk terus menggelorakan semangat dakwah agar hidup terus terarah dan tidak terkecoh dengan faham yang salah. Meski demikian hadirin, strategi dakwah harus kontekstual dengan perkembangan dan perubahan zaman saat ini. Jika dulu orang bertransportasi menggunakan unta yang dipelihara dan dirawat, sekarang berubah menjadi burung besi yang bernama pesawat. Jika di zaman Nabi orang berkomunikasi menggunakan surat dan terkirim dengan lambat, sekarang berubah menjadi media elektronik dan terkirim dengan cepat. Dengan kata lain, fenomena keagamaan di dunia digital saat ini mempengaruhi cara kita beragama hadirin. Lantas, disinilah pentingnya ulama untuk membaca gerakan zaman, karena dakwah di era digital adalah sebuah keharusan. Namun hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah dakwah di era digital saat ini? Untuk itu, kami sebagai perwakilan dari Gen Z yang berdiri saat ini bertiga saling mengisi, bekerja sama untuk mengurai kalam ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengemas syarhil Quran dengan tema terkini yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman dakwah di era digital. Sebagai landasan yang utama, marilah kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Engkau, Nabi Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Memahami ayat tersebut, hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah volume 9 pada halaman 622 menjelaskan bahwa ada dua hidayah keagamaan. Yang pertama, hidayah irsyad, siapapun dapat menyampaikannya. Yang kedua, hidayah taufik, hanya Allah yang dapat memberikannya. Meski demikian, hadirin, tugas kita sebagai manusia hanyalah menyampaikan. Urusan orang lain mengindahkan apa yang disampaikan itu di luar dari kuasa manusia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada paman yang dikasihinya. Apalagi kita yang hanya seorang manusia biasa. Hadirin, dakwah seharusnya disampaikan untuk mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, mengayomi, bukan mencaci, mendidik, bukan menghardik, sebagai tauladan bagi manusia. Lantas hadirin, timbul pertanyaan, apakah substansi atau materi dakwah yang akan disampaikan di era digital saat ini? Jawabannya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Gembirakanlah, jangan dibuat hati orang sakit. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Hadis riwayat Bukhari. Memahami hadis tersebut, hadirin, ada dua nilai yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, ajaran Islam itu menggembirakan. Yang kedua, ajaran Islam itu mudah. Fleksibilitas ajaran Islam yang demikian, hadirin, perlu diketahui oleh seorang ulama agar tidak saling menyalahkan, saling menegasikan, bahkan saling mengkafirkan. Jika penceramahnya demikian, hadirin, lantas umat seperti apa yang akan dihasilkan? Umat yang saling bertengkar karena persoalan khilafiyah. Sebagaimana syair yang akan kami sampaikan. Wahai kau dai Gen Z, berdakwalah tiap hari. Wahai kau dai ya Gen Z, serukanlah ajaran ilahi. Walau arus zaman menguji globalisasi dan teknologi, hidupkan dakwah penuh strategi untuk gapai ridho ilahi. Lantas hadirin, bagaimanakah cara kita berdakwah dengan bijak? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkannya sebagaimana yang tercantum di dalam potongan surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Ud'u ila
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. Serulah manusia di jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Memahami ayat tersebut, hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa ada 3 metode dakwah. Yang pertama, bil hikmah, yaitu argumen yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan. Kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu uraian yang menyentuh hati yang mengantar kebaikan. Ketiga, jidal, yang berarti diskusi atau debat dengan bukti-bukti yang mematahkan alasan. Ketiga metode tersebut, hadirin, dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, dakwah dapat dilakukan melalui YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tapi kan semua aplikasi itu tidak ada di zaman Nabi. Memang belum ada di zaman Nabi, karena perkembangan teknologi belum secanggih saat ini. Namun sekiranya jika teknologi ini sudah ada di zaman Nabi, pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi influencer ternama dengan miliaran subscriber dan followers. Betul, hadirin? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari uraian tersebut, hadirin, dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah di era digital adalah sebuah keharusan. Dakwah disampaikan dengan cara yang menggembirakan dan menawarkan kemudahan dalam beragama. Nilai plusnya, dengan memanfaatkan digital, jangkauannya kian luas dan tak terbatas. Jika dakwah di masjid hanya dapat dinikmati oleh puluhan ataupun ratusan jamaah, namun jika memasukkan dakwah ke dunia digital, semua orang, bahkan dari belahan dunia manapun, dapat mendengarkannya. Teknologi menjadikan dakwah tidak lagi satu arah. Dakwah menjadi gerakan ummah. Semua orang dapat mengambil ibrah dari ajaran Islam yang penuh rahmah. Hadirin, demikianlah syarahan kami. Mohon maaf jika ada salah yang terucap dari lisan ini. Segala yang baik, mari kita viralkan untuk membangun negeri. Semoga pesannya terpatri di dalam hati. Trio Genzi pamit undur diri. Semoga berkenan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.